Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfidin dari SMP Negeri 3 Tegaran, Kabupaten Sambas tentunya. Di sini kita untuk tatap muka, baru pertama kali kita tatap muka. Yang selalu selama ini kita selalu Zoom, tidak kenal satu sama dengan lain, dan sekarang kita sudah saling mengenal orang yang mana. Jadi melihat posisi yang aslinya, rupanya berubah dari ada video, ya. Rupanya lebih ganteng, lebih cantik juga di saat tatap muka. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ataupun kita akan memberikan diskusi. Ya. Dari modul 2.5, integrasi fungsi dan makna PJOK melalui spot edukasi model ataupun SEM, ya. Di sini. Ya, lanjut. Ya. Dari pertama ini, mari saya untuk memimpin berdoa sebelum memulai kita materi. Sebelum memulai sesuai dari, ya, saya pimpin dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Lanjut. Nah, di sini kita akan melakukan ice breaking dulu. Ya, tentunya dari kata kunci yang sudah disebutkan itu mendengar, melihat, fokus. Inti dari perjalanan untuk kita ice breaking hari ini, ya. Dari kita ice breaking hari ini, tentunya kita bisa untuk mendengar, melihat, fokus. Semuanya pasti bisa melihat, mendengar, ya, dan untuk fokus kan? Semuanya tidak ada yang tidak bisa mendengar. Semuanya bisa mendengar, ya. Semuanya bisa. Saya sendiri yang agak kabur sedikit. Ya, nah jadi semuanya siap untuk kita ice breaking hari ini? Ya. Akan saya ingatkan nanti untuk mendengar, tolong dipegang ke ataupun diangkat, terserah lah, ya. Intinya dipegang ataupun diangkat. Apa itu termasuk melihat, begitu juga fokus, begitu juga, ya. Nah, jadi untuk sekarang kita melihat dari mendengar. Sebenarnya untuk mendengarnya kita memberikan fokus pada pendengaran kita juga, ya. Untuk kayak apa? Kita fokusannya dari mendengar itu di mana letaknya sepertinya, ya. Berarti kan misalnya ada yang berpikiran yang nanti ini masih menghayal ke message ke apa gitu, ya. Nah, udah siap? Siap ya? Nah, jadi untuk kita mendengar, tolong diambil sticky note-nya masing-masing. Satu lembar. Ya. Ya, diambil dulu. Diambil, ya. Lepas itu dilihat warnanya warna apa? Kuning. Makanya berarti kan termasuk dari pendengarannya bagus, ya? Bagus. Untuk melihat, sekiranya tadi kan sudah disebutkan itu apa? Warna kuning dan sticky note. Nah, ya, warna berarti semuanya benar, ya? Termasuk ada warna kuning, warna apa? Hijau, ya. Lepas itu warna pink, ya. Fokus. Ini fokus lagi. Nah, coba sticky note-nya diletakkan di atas kepala. Oke. Nah, letakkan di atas kepala, ya, dijunjung, ya. Dipegang telinganya satu tangan. Oke. Ya. Pegang telinga kita kan punya kawan kan. Lepas itu, ya, tangannya memegang satu tangan lagi di hidung. Oke. Fokus, ya. Fokus. Oke, fokus. Jadi lihat apa yang ada. Apa nih? Dari tangan saya. Dari tangan. Jadi apa yang ada? Jempol. Ya. Jempol. Nah, tadi kan udah pertanyaan kan fokus, ya. Pertama yang kita sebutkan di sini tentunya termasuk dari untuk mencari fokus. Yang pertama inti. Kita mengatakan dari sticky note-nya di atas ke ya, itu yang pertama. Jadi kita fokus. Saya kan untuk memintakan untuk fokus. Letakkan di atas kepala. Sticky note. Agak sulit juga ya mendudukannya. Nah, ada, ya. Jadi kan termasuk kalau fokusnya ini termasuk saya meminta tadi mungkin tidak disebutkan dulu lagi. Kefokusannya. Fokus dari yang pertama. Ya.
Nah, jadi dari sini kita melihat fokus agar kita ini untuk memberikan dari apa yang diucapkan nanti itu merasa apa semuanya melengkapi, dan tandanya kita bisa mengenal, mengetahui apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, dan kita ini bisa merefleksikan diri kita sendiri juga ya. Nah lanjut. Nah untuk dari aktivitas pembelajaran tentunya di sini membaca dalam kelompok, sharing pengalaman, mari menganalisa refleksi pembelajaran. Lanjut. Nah, kesepakatan. Nah, kita untuk membuat kesepakatan kelas. Mungkin saya membuat dari 3 kesepakatan kelas. Ada yang mau menambahkan dari yang pertama saling menghargai, pendengar aktif, hadir seutuhnya. Cukup Pak, Bisa? Ada yang lain? Tidak ada Pak. Oh, ada yang lain? Tolong ditambahkan. Kira-kiranya apa? Menghargai. Ya, saling menghargai, pendengar aktif, hadir seutuhnya. Oke. Ya, sip. Aman. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta dapat memahami integrasi fungsi dan makna PJOK melalui SEM. Ya. Nah, kedua, mampu memahami capaian pembelajaran dalam SEM. Yang ketiga, mampu merancang SEM sesuai dengan kondisi sekolahnya. Yang keempat, mampu menganalisis kebutuhan kolaborasi dalam implementasi SEM. Ya. Nah, jadi lanjut ya. Membaca modul dan berdiskusi. Nah, di sini saya akan memberikan kelompok, ya, satu kelompok 2 orang cukup untuk kita berdiskusi. Ya, mungkin saya membagi dari setiap kelompoknya, Kak Mario sama Kak Irfan, Kak Leni sama Kak Garcia, Kak Darul bersama Kak Heri, Kak Alik bersama Kak Rian, Kak Romat sama CS-nya Romat juga. Ya. Sama Kak Aidina ya. Nah, termasuk Kak Dari bersama Kak tiga orang terakhir ya, cukup. Nah dari sini saya minta tadi tolong dikembalikan ke yang Kak tadi itu. Nah, didiskusikan kembali, peserta dapat memahami integrasi fungsi dan makna PJOK melalui ya, tentunya pertama tadi coba dilihat judulnya kembali Kak. Judul yang awal yang pertama. Nah, integrasi fungsi dan makna PJOK melalui spot edukasi model atau disebut dengan SEM. Ya, didiskusikan setiap 2 orang. Ya, nanti pertanyaannya yang ada di kembalikan ke yang tadi. Tujuan pembelajaran peserta dapat memahami integrasi fungsi dan makna dan mampu memahami capaian pembelajaran dalam SEM, mampu merancang sesuai dengan kondisi sekolahnya, mampu menganalisis kebutuhan kolaborasi dalam implementasi. Turunnya lagi kan? Nah, membaca modul dan konstitusi. Ini yang mau kita bahas, ya. Nah, ini jadi spot edukasi model SEM ya. Yang pertama pengenalan tentang SEM, ya. Pokoknya saya minta didiskusikan pengenalan tentang SEM sebagai pendekatan pembelajaran, karakteristik utama dari SEM, integrasi PJOK melalui SEM, langkah-langkah integrasi PJOK melalui SEM, mengapa SEM cocok untuk mengajarkan PJOK. Ya, mungkin kita bagi lagi ya, atau satu-satu. Macam mana? Dari yang saya bagi tadi dari 2-2, atau kita bagi kembali? Satu-satu. Ya. Nah, maksudnya gini, tadi kan saya membagikan 2 orang, sebenarnya kan 2 orang mau didiskusikan keseluruhannya. Nah, jadi ini kalau mau dibagi kelompok ini kan kalau mau menjadi 6 kelompok, seperti itu maksudnya. Nah, ngerti kan? Nah, jadi kalau dari 6 kelompok ini, kalau kita 6 kelompok ini, jadi satu pertanyaan bahasanya lagi, ya. Jadi orang berapa? Maunya? Kita ini ada orang berapa semuanya ini? 15. Nah, 15 bagi 6 jadi berapa? 4. Kalau 4 kan 3 orangnya. Kalau 5 berarti 3. Nah, berarti sisa 1 orang. Berarti ada 2, ada 3 masih. Ya. Nah, jadi kita mau membaginya seperti apa nih?
Nah, jadi saya membagi ya. Nah, berhitung, coba berhitung itu saja ya. Sampai 5. Sampai 6. Nah, coba sampai 6, ada yang dapat 1, nanti 1 orang, nanti kebagi lagi. Nanti yang terakhir mungkin kena 2 ya. Nah, coba berhitung dari Kak Marius. Berhitung sampai 6. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut. 1, 2, 3. Nah, coba diangkat tangan. Nah, ini saya minta yang serius beneran. Tadi kan sudah disebutkan kan, termasuk tadi apa? Fokus, ya kan? Aktif, ya kan? Menghargai. Berarti kita harus sekarang kita fokus. Ya. Jadi saya memintanya serius keseluruhannya, melakukan mana yang kelompoknya, tolong dicari tempat kelompoknya masing-masing. Oke, siap. Ayo semangat. Kelompok 1. ayo. Nah, jadi ini saya kasih 10 menit untuk berdiskusi, nanti disampaikan masing-masing. Jadi kita sampaikan. Yang mana yang ada yang menambahkan maupun lebih kita berdiskusinya lah ya. Nah, jadi dipersilakan, silakan berlagak. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, ya. Silakan. Udah kak. Udah? Yang lain? Ada yang sudah? Belum? Nah, jadi sama-sama sambil nanti kita ada selesai semuanya baru ya. Jadi nunggu biar mereka semua fokus juga untuk mendengarkan. Kalau ada yang sudah, ada yang belum, nantinya tidak fokus. Yang udah Jadi duluan apa yang kak. didapatkan itu tidak dapat ya. Yang udah duluan aja kak, supaya Belum, nunggu temannya nanti fokus dulu. Oh, Biarkan kita sama-sama mengetahui sama-sama. Iya, ya. Siap kakakku. kakak izin ke toilet kak. Nah, sudah. Udah kak. Ada yang sudah semuanya? Ada semuanya? Nah, udah, kalau misalnya udah, nah dipersilakan dari kelompok ini dulu. Soalnya kita tidak dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 kan ada orang 2 ya kan? Ada orang 3. Nah, silakan. Nah, dipersilakan. Kelompok 1. Silakan. Dipersilakan ayo. Kelompok 2. Ada bisa jawab? Apa yang tadi didiskusikannya? Jawaban diskusinya seperti apa? Mau didengar? Kelompok 3 mau mendengar diskusinya seperti apa? Kelompok 4 ada? Kelompok 5 ada? Kelompok 6 nah, sudah. Nah, tentang diskusinya tentang apa? Apa diskusinya? Nah, hasil diskusinya tadi. Ya, coba Kak Anissa. Oke, baik, pembelajaran reflektif itu menurut kami adalah pembelajaran yang bisa diukur apakah sudah baik atau masih perlu perbaikan begitu, sehingga kita bisa tahu bahwa dalam pembelajaran ini kita sudah baik di sisi ini dan masih perlu diperbaiki di sisi yang lainnya gitu Kak. Oh begitu ya. Nah, yang lain? Yang lain? Ada? Lanjut. Yang lain.
pembelajaran berbasis tim. Pembelajaran berbasis tim adalah metode pendidikan di mana siswa bekerja dalam sebuah kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam pendekatan ini, anggota tim saling berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Oh, seperti itu. Ya, baik sekali. Oke, Nah, lanjut. lanjut. Yang lain lagi. Kelompok Baru 2. Kak Rohmat nih. Masih ada 4. Kelompok 3. Kita kan satu kelompok. Ayo Kak Roma. Ayo. Nah, double R. Tak nampak kak saya kak. Itu biru tulisannya Peningkatan keterlibatan peserta didik. nampak. Peningkatan keterlibatan peserta didik. Oke, baik, saya akan menjawab tentang belajar kelompok. Iya. Ya, di sini itu tentang belajar kelompok itu di mana peserta didik itu belajar dalam suatu kelompok kecil. Oh, itu. Ya. Belajar. Lanjut. Ya. Lanjut. Kak Eri, kelompok 2, Kak Eri. Ya, kelompok 1 katanya. Kelompok 1, Kak Marius. Ayo, kelompok 1. Mana partisipan? Ya, kelompok 1. Tulisannya biru. Baik, kami kelompok 1 Ya. tentang integrasi konsep latihan, kompetisi, dan pembinaan. Itu adalah strategi penting dalam pengembangan kemampuan seorang atau tim dalam berbagai bidang seperti olahraga, bisnis, atau bahkan pendidikan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik sekali. Nah, mungkin dari sini ada lagi mau menambahkan lagi? Nambahkan sedikit Kak. Ya. Bentar dulu. Nah, ini Kak, tadi. Sip. Terima kasih Kak. Di nomor 3 Kak, peningkatan keterlibatan peserta didik. Ya. Ya, di sini tadi hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara kita meningkatkan keterlibatan peserta didik Kak? Yang awalnya peserta didik itu tidak aktif, menjadi lebih aktif lagi. Oh, begitu. Nah, caranya yang pertama itu bisa menggunakan model pembelajaran proyek. Ya, project based learning. Nah, di sana peserta didik akan lebih aktif untuk menyelesaikan proyek yang akan diselesaikan. Terus dengan kerja kelompok juga Kak. Kerja kelompok. Nah, di situ juga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam suatu pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran. Iya. Kalau kita kaitkan lagi kepada SEM-nya itu bisa disambungkan ya tidak? Kalau di SEM-nya itu Kak, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim atau dapat berkolaborasi dalam tim dalam menyusun suatu event seperti itu Kak. Seperti itu. Iya, peserta didik bisa lebih ya? terlibat Berarti bisa. bermain peran, bisa Kak. Oh, bisa. Sangat-sangat bisa. Oke, bisa. Berarti nanti kalau bisa kita terapkan semuanya masing-masing ya. Siap. Ya. Nah, jadi dari sini mungkin setelah kita jawab semuanya pertanyaan dari kakak-kakak, mungkin semuanya dapat memahami ataupun ada yang untuk merefleksikan apa yang telah disampaikan dari teman-temannya, apa yang didapatkan dari teman-temannya, ada? Yang sudah didengar dari teman-temannya ada? Ada yang belum? Nah, untuk merefleksikan atau memberikan kesimpulan dari 6 tadi yang telah dibahas, semuanya kan sudah mendengar ya kan? Nah, siapa? Oh, Kak Alek. Silakan Kak Alek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Alhamdulillah mencerahkan sekali ya. Jadi alhamdulillah mencerahkan sekali. Artinya dari pembelajaran ini saya mendapatkan informasi dan pemahaman serta pengetahuan baru terkait SEM ini. Artinya secara substansi dan esensinya adalah melalui SEM ini kita memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik, sehingga hal-hal yang belum pernah dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang mungkin selama ini kita lakukan hanya sebatas rutinitas. Artinya dengan melalui SEM ini kita bisa memberikan
salah satunya pembelajaran yang bermakna, kemudian pengalaman baru kepada peserta didik, mengorganisasikan, serta tentu akhirnya nanti adalah mereka belajar sepanjang hayat dan bisa untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata. Iya. Terima kasih Kak atas Iya. pencerahannya hari ini. Sekian dari saya Kak. Mohon diluruskan jika ada. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Kak Alex telah memberikan refleksinya. Mungkin tidak ada lagi ataupun masalah untuk merefleksikannya hari ini. Oh cukup ya. Ya terima kasih yang telah menyampaikan, termasuk dari diskusi kita hari ini, termasuk dari Bapak Ibu yang sangat diskusinya sangat baik, yang mungkin telah memahami apa itu dari integrasi dari apa yang kita sampaikan tadi, fungsi dan makna media melalui spot edukasi modal. Ya, tentunya mungkin dari sini kita bisa untuk memahami bersama-sama. Mungkin juga saya untuk memahami juga apa yang pengalaman dari Bapak ataupun Ibu, kakak ataupun Ibu yang telah mengalaminya, yang telah melakukannya di sekolah. Ya, mungkin ada sebagian yang telah melakukan dan mungkin tidak ada yang telah sebelum melakukan. Ya. Nah, mungkin dari ini, mungkin dari SEM itu merupakan keteraturan dalam menampilkan suatu perlombaan yang biasanya selalu dilakukan di akhir dari semester. Mungkin dari itu. Betul. Ya. Nah, mungkin dari sini saya akhiri untuk terima kasih ya atas pertanyaan yang lebih lanjut kita lakukan di saat kita WA ataupun ngopi bareng ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, mungkin saya dari ini juga saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kekurangan dan kelebihan dari kakak-kakak yang akan saya ambil ilmunya. Iya. Untuk dari itu juga dan kekurangan saya minta maaf. Iya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.